warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas kenikmatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada teman-teman sehingga kita bersama bisa menambah wawasan dan belajar bersama. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelum kita memasuki materi, Bu Guru akan membacakan indikator kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Untuk indikator kompetensi, yang pertama adalah menjelaskan pengertian akidah, yang kedua menjelaskan dalil atau argumentasi dalam akidah, yang ketiga menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian akidah, yang kedua siswa dapat mengetahui dalil atau argumentasi dalam akidah, dan yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui prinsip-prinsip akidah Islam. Baik, sekarang kita akan memasuki materi ya teman-teman. Poin pertama kita akan belajar apa sih itu pengertian akidah. Pada kemarin Bu Guru sudah memaparkan ya apa itu pengertian akidah. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Yang dimaksud dengan kepercayaan ataupun keyakinan di sini adalah itu muncul dari dalam hati, bahwa kita percaya bahwa yang menciptakan kita, yang mengatur rezeki, yang mengatur jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akidah berarti tali pengikat batin manusia yang diyakini sebagai Tuhan yang esa, yang patut disembah. Karena akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebutkan akidah. Jadi, akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Sehingga kita sebagai umat muslim harus mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan dapat disimpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dan rukun Islam dengan dalil-dalil dan juga bukti-bukti yang meyakinkan. Semua yang terkait dalam rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis yang dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Allah yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikianlah pula orang-orang yang beriman, semuanya berimanlah kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dan rasul-rasulnya. Dari mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, dan kepada Engkaulah kami kembali. Dan juga dalam suatu hadis, Nabi SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril mengenai iman dengan mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan juga engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dan selanjutnya adalah poin kedua. Dan poin kedua di sini kita akan membahas dalil atau argumen
dalam akidah. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah dalil akli. Dalil akli didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu menggunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Baik, untuk yang kedua adalah dalil nakli. Dalil nakli di sini diartikan sebagai dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus didasari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki yang gaib. Untuk mengetahui yang gaib itu, kita harus puas dengan wahyu Allah. Wahyu itulah yang disebut sebagai dalil nakli. Kebenaran dalil nakli ini bersifat pasti, kebenaran yang mutlak, serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Dalil nakli ada 2, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal cukup diyakini kebenarannya tanpa harus membuktikan dengan akal. Termasuk ke dalam bagian ini adalah hakikat yang gaib, seperti kiamat, alam barzah, alam mahsyar, surga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang poin ketiga, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam akidah. Untuk yang pertama adalah pengakuan dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Yang dimaksud di sini adalah beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci, dan keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dan juga menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk poin ketiga, yaitu kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Untuk setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Jadi apabila kita hidup di dunia menanam suatu kebaikan, maka kelak kita akan juga menghasilkan suatu kebaikan itu juga pula. Tetapi apabila kita menanam suatu keburukan, maka kita juga akan menghasilkan suatu keburukan itu juga. Dan yang terakhir adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jika keadilan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Seberapapun kecil kebaikan itu akan kita peroleh. Dan sebaliknya juga, perbuatan jelek sekecil apapun itu, maka kita akan mendapatkan balasannya yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia harus bersemangat untuk menanam suatu kebaikan, karena itu juga akan menguntungkan diri kita sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesainya pembelajaran pada pagi hari ini ya teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa menambah wawasan pada teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah semangat belajar dan ikut berpartisipasi dalam belajar pada pagi hari ini. Untuk hari ini Bu Guru memberi tugas teman-teman merasum atau meringkas materi yang diajarkan pada hari ini ya. Nanti ditulis di folio dan kemudian difoto, nanti dikirimkan kepada ketua kelas dan nanti dijadikan untuk satu folder, dan kemudian untuk ketua kelas mengirim kepada Bu Guru nggih. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat sehat, semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.